Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Rifki Kurniawan. Biasa dipanggil Rifki atau biasa juga dipanggil dengan Onye-Onye. Nah, saya akan saya lupa. Saya berasal dari Bone. Oke. Dan saya juga berasal dari kelompok 9. Di sini saya lupa pertama. Perkenalkan, nama saya Rifki Kurniawan dengan NIM C01241067. Saya akan menjelaskan tentang TBK, saya akan menjelaskan tentang sistem kardiovaskular. Nah, sebelum kita mengetahui apa itu masuk ke sistem kardiovaskular, kita perlu mengetahui secara umum dulu apa itu sistem kardiovaskular. Yang pertama itu kita pasti sudah paham semua atau apa itu sistem. Nah, sistem ini tuh kayak sebuah cara kerja dari sesuatu komponen tertentu atau gabungan dari komponen lainnya untuk membentuk suatu cara kerja yang diinginkan atau dengan tujuan yang sama. Nah, sedangkan kardiovaskular itu dapat kita rincikan dulu menjadi dua kata, yaitu kata kardio dan kata vaskular. Pertama itu kata kardio. Nah, kata kardio itu berasal dari bahasa Yunani, yaitu yang artinya jantung. Sedangkan vaskular itu adalah pembuluh darah. Jadi dapat kita pahami bersama bahwa sistem kardiovaskular itu adalah sistem di mana jantung dan pembuluh darah ini akan bekerja sama dalam melakukan menjalankan fungsinya seperti mengedarkan darah ke seluruh tubuh. Nah, jantung ini ibaratnya sebuah mesin. Sebuah mesin itu harus memiliki sebuah komponen. Nah, komponen tertentu, komponen mesin ini, ketika komponen dari mesin ini rusak, mesin ini tidak akan berfungsi dengan semestinya. Nah, komponennya itu adalah pembuluh darah dan darah. Ya, untuk lebih lanjutnya kita akan membahas tentang peredaran darah. Nah, peredaran darah ini dibagi menjadi dua, yaitu peredaran darah besar dan peredaran darah kecil. Peredaran darah besar itu adalah peredaran darah yang mulai dari jantung ke seluruh tubuh, dengan tujuan ini untuk memberikan nutrisi atau menyebarkan nutrisi-nutrisi yang dibutuhkan oleh tubuh seperti oksigen dan nutrisi-nutrisi yang bisa dibawa oleh darah. Nah, sedangkan peredaran darah kecil itu peredaran darah yang mulai dari jantung ke paru-paru dan kembali lagi ke jantung. Nah, untuk lebih lanjutnya saya akan menjelaskan tentang sistem peredaran darah besar. Nah, sistem peredaran darah besar ini dimulai ketika oksigen akan dimasuk ke ventricle sinister dan akan melalui para aorta, kemudian akan melewati berbagai pembuluh darah ke seluruh tubuh. Kemudian di bagian ujung terdapat di bagian ujung-ujung itu terdapat yang namanya kapiler. Nah, kapiler ini akan melakukan pertukaran ini akan menukar yang namanya oksigen dengan karbon dioksida. Nah, ketika semuanya ini sudah ditukar, nah, dan bukan menukar sih, kayak ini kapiler ini akan menyerap oksigen. Nah, produknya itu akan menghasilkan karbon dioksida. Nah, selanjutnya karbon dioksida ini akan dibawa oleh vena cava
vena cava ini adalah suatu bagian dari jantung. Vena cava ini akan membawa ke darah yang akan kayakan karbon dioksida ini ke atrium dexter dan akan turun ke setelah masuk ke atrium dexter akan turun ke yang namanya ventricle dexter. Nah, akan naik ke setelah masuk ke ventricle dexter akan naik ke arteri pulmonalis. Nah, arteri pulmonalis ini akan masuk kembali ke yang namanya paru-paru. Nah, di paru-paru akan terjadi yang namanya difusi. Difusi ini ibaratnya sebuah pertukaran molekul. Nah, ketika akan terjadi pertukaran oksigen. Nah, molekulnya ini adalah oksigen dan karbon dioksida. Karbon dioksida dan oksigen di sini akan bertukaran dan proses ini akan terus berlanjut berulang karena jantung ini akan memiliki sifat yang kayak tidak bisa dikontrol atau akan terus bekerja dan tanpa rasa lelah. Dan ketika jantung ini berhenti bekerja, ya makhluk hidup seperti manusia, hewan itu akan mati. Nah, setelah itu kita akan juga membahas tentang jantung. Jantung itu terletak di bagian sini, bagian kiri. Nah, jantung secara umum ini terdiri dari 4 ruang di mamalia dan juga aves ya. Di mamalia ini ruang itu disebut atrium dexter, ventriculus dexter, atrium sinister, dan ventriculus sinister. Nah, di bagian sinister ini dapat dikatakan bagian kanan. Nah, si bagian sinister ini akan terjadi yang namanya mekanisme peredaran darah secara sistematik. Peredaran darah secara sistematik atau peredaran kita bisa sebut juga dengan peredaran darah besar. Peredaran darah besar ini akan memiliki kekuatan ketika peredaran itu besar akan menghasilkan kekuatan kontraksi. Kekuatan kontraksinya itu besar. Nah, ketika kontraksi besar dan di bagian ini kan akan mengedarkan darah ke seluruh tubuh. Nah, ke seluruh tubuh bagian ini sedangkan ini akan bertugas untuk mengedarkan darah ke seluruh tubuh. Nah, kalau bagian dexter ini akan melakukan terjadi yang namanya kontraksi yang lebih kecil karena ini hanya akan mengedarkan jantung dari jantung ke paru-paru. Nah, seperti yang kita harus pertahanin dulu itu yaitu jantung ini dilindungi kan. Jantung ini ada kayak organ yang rawan. Nah, jantung ini akan dilindungi oleh sebuah lapisan jantung ini lapisan jantung ini disebut dengan yang namanya perikardium. Nah, perikardium ini akan menutupi seluruh bagian jantung kecuali bagian atrium kiri. Nah, atrium kiri perikardium ini terbagi menjadi 3 bagian, yaitu tunica intima, tunica media, sama tunica sama dengan tunica eksterna. Nah, setelah jantung itu kita akan menjadi ke pembuluh darah. Pembuluh darah ini dibagi menjadi 2, yaitu arteri dan vena. 2 pembuluh darah ini memiliki perbedaan yang sangat banyak. Contohnya, pembuluh arteri ini ditemukan pada sistem peredaran darah secara sistematik karena pembuluh darah arteri ini kaya akan oksigen. Nah, kaya akan oksigen dan nutrisi yang akan dibawa ke seluruh tubuh, dan ke seluruh tubuhnya ini ketika dibawa ke seluruh tubuh maka
Dan juga ini pembuluh darah ini memiliki kontraksi yang besar, nah karena akan tugasnya juga berat. Sedangkan pembuluh darah vena ini dia itu lebih kecil dan membawa karbon dioksida ke paru-paru, kemudian ditukarkan kembali. Nah, dua pembuluh darah ini sangat penting dalam tubuh makhluk hidup. Oke Kak, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.